Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey dengan NIM 220183. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Saya dari kelas RA8 semester 4. Tujuan saya bikin video ini untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh dosen Bapak Ade Mastuhi SEMM. Di sini akan menjelaskan mengenai konsep dasar perilaku organisasi. Ini adalah suatu disiplin Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang akademik khusus yang mempelajari organisasi yang memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi dan psikologi. Baik, di sini kan ada pengertian perilaku organisasi menurut para ahli, yaitu Timothy Judike. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Nah, sejarah perilaku organisasi, ilmu perilaku organisasi sudah sejak zaman dulu dipelajari secara tidak langsung oleh masyarakat. Pada awal abad 20, manusia sudah mengembangkan ilmu-ilmunya tentang berperilaku organisasi. Sejarah perilaku organisasi menjelaskan tentang bagaimana perkembangan perilaku organisasi dari masa ke masa. Oleh sebab itu, perilaku organisasi sudah melalui banyak tahap dan perkembangan sosial. Sejarah perilaku organisasi. Ilmu perilaku organisasi sudah sejak zaman dulu dipelajari secara tidak langsung oleh masyarakat. Pada awal abad 20, manusia sudah mengembangkan ilmunya tentang berperilaku organisasi. Secara perilaku organisasi menjelaskan tentang bagaimana perkembangan organisasi dari masa ke masa. Oleh sebab itu, perilaku organisasi sudah melalui banyak tahap dan perkembangan sesuai dengan kejadian nyata dan diambil dari para individu yang berperilaku dalam berorganisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku dan model perilaku organisasi. Perilaku individu dalam berorganisasi menurut para ahli Sophia. Untuk memahami perilaku masyarakat terlebih dahulu, kita harus memahami ciri-ciri yang unik pada setiap orang. Ciri yang disebutkan di sini adalah ciri biografi, kepribadian, persepsi, dan sikap. Menurut para ahli Toha, manusia merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam organisasi dan merupakan salah satu unsur dan pendukung organisasi. Perilaku organisasi pada hakikat merupakan hasil interaksi antara individu atau suatu organisasi. Nah, perilaku kelompok dalam organisasi. Kelompok juga merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Banyak dari kelompok itu ada di dalam organisasi. Hampir secara universal, orang-orang yang menjadi anggota suatu organisasi, baik besar maupun kecil, lebih cenderung mencari keakraban dengan kelompok tertentu berdasarkan kesamaan tugas kerja yang dilakukan, kedekatan tempat kerja, frekuensi pertemuan, dan dalam beberapa hal yang adanya kesamaan seperti berbagai kegembiraan, menciptakan keintiman atau salah satu lain mulai mengelompokkan ke dalam organisasi tertentu. Mengapa perlu perilaku organisasi? Para ahli percaya bahwa ada banyak alasan mengapa perlu perilaku organisasi. Para ahli percaya bahwa ada banyak alasan mengapa perilaku organisasi diperlukan. Namun seluruh pendapat yang ada menunjukkan bahwa semakin banyak perhatian yang diberikan terhadap pentingnya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dalam organisasi, ketika orang-orang yang diperhatikan mereka berkontribusi lebih banyak pada organisasi secara khusus seperti dikemukakan facts yang
Baik, di sini akan menjelaskan tentang perilaku individu, kelompok, dan pengaruhnya terhadap organisasi. Dalam setiap organisasi, manusia merupakan faktor utama yang sangat penting. Ketika manusia memasuki dunia organisasi, maka itulah awal perilaku manusia yang berada dalam organisasi itu. Sehingga permasalahan manusia terus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, dan semakin sulit dikendalikan akibatnya permasalahan organisasi. Dan khususnya persoalan perilaku organisasi semakin hari semakin berkembang. Konsep perilaku dari individu perlu dipelajari karena kepribadian pada dasarnya merupakan karakteristik psikologis dan perilaku dari individu yang bersifatnya permanen, yang memberdasarkan satu individu dengan individu lainnya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik penting dari perilaku organisasi. Yang satu, perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang menyelidiki perilaku manusia dalam kerjasama organisasi yang didasarkan pada metode ilmiah. Dan yang kedua, penyelidikan perilaku manusia dalam kerjasama organisasi dapat dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, maksudnya mengacu atau mendasarkan pada teori, metode, dan prinsip berbagai ilmu perilaku dan ilmu sosial. Dan yang ketiga, mengetahui perilaku organisasi dapat digunakan untuk memahami, memprediksi, dan mengelola perilaku manusia dalam bekerjasama organisasi guna meningkatkan efektivasi organisasi, kesejahteraan, inovasi, dan yang keempat, perilaku manusia dalam kerjasamanya organisasi merupakan dampak dari proses individu, proses kelompok, proses organisasional, dan juga lingkungan eksternalnya. Yang kelima, memahami perilaku manusia dalam kerjasama organisasi perlu menentukan dengan jelas tingkatan analisis di mana perilaku manusia itu beroperasi, apakah individu, kelompok, atau organisasi. Manfaat perilaku kelompok terhadap organisasi ialah di antara perilaku kelompok yang positif memberikan identitas khusus kepada anggota kelompok. Ia dapat membantu proses sosialisasi norma dan nilai masyarakat kepada para anggota muda, dan lebih penting dari itu, kerjasama dengan tim kerja dikembangkan ketika orang-orang membentuk suatu kelompok. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu, di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, yaitu ada 3 faktor. Yang satu, faktor struktur organisasi, yang kedua budaya organisasi, dan yang ketiga teknologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Nah, pengertian motivasi adalah memberikan pemikiran, dorongan, antusiasme, perhatian yang menyebabkan tindakan khusus dan perilaku yang pasti. Sedangkan motivasi kerja dapat diartikan sebagai kekuatan psikologis seseorang yang terbentuk dari petunjuk dan perilaku seseorang dalam organisasi. Perilaku motivasi memiliki 3 karakteristik dasar. Yang satu, motivasi ia didukung dengan memberikan waktu yang sangat lama hingga tercapai kepuasan. Yang kedua, motivasi pengarahan tujuan digunakan untuk mencapai prestasi dan tujuan. Yang ketiga, motivasi akibat merasakan kebutuhan, menggerakkan, mendorong pada sebuah kebutuhan. Nah, selanjutnya yaitu teori tentang nilai sikap dan kepuasan kerja. Nilai mencerminkan keyakinan dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir berada secara pribadi atau statistis dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir beradaan berlawan atau kebaikan. Nilai mengusuri pertimbangan yang mengembangkan gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik, dan diinginkan.
Nilai mempunyai baik atributis maupun intentas. Atributis mengatakan bahwa bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaannya adalah penting. Atributis menjelaskan sebagai ketika kita memperingatkan nilai-nilai ini. Nah, pengertian sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Untuk benar-benar memahami sikap, kita harus mempertimbangkan karakteristik fundamental mereka. Kepuasan kerja merupakan teori yang terakhir adalah membangun kerja tim yang efektif. Bekerja dalam tim. Pada era saat ini, setiap individu dituntut untuk mengerjakan pekerjaannya masing-masing dengan baik, tapi di sisi lain tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan seorang diri. Ada saat-saat di mana seorang harus membentuk atau bergabung dalam tim untuk menyelesaikan suatu pekerjaannya. Dalam sebuah tim, individu tersebut harus saling berinteraksi dalam berkomunikasi guna mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Nah, ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian organisasi dan tim. Nah, tim adalah kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi pada hakikatnya terdiri atas individu-individu dan kelompok-kelompok yang harus bekerja sama dan mengkoordinasikan aktivitas mereka guna mewujudkan tujuan-tujuan. Membuat tim menjadi efektif. Dalam sebuah organisasi, sebuah tim dibangun oleh manajer. Manajer harus melakukan hal-hal tertentu agar anggota tim dapat bekerja dengan baik. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan kinerja tim yang efektif. Jenis-jenis tim ada tim formal dan tim informal. Tim formal adalah tim yang dibentuk secara sengaja oleh manajer yang diberikan tanggung jawab melakukan tugas tertentu untuk membantu organisasi untuk mencapai sasarannya. Tim informal tim yang diarahkan sendiri, yang terdiri atas 5 orang hingga 20 orang dengan bermacam keterampilan dan melakukan penggiliran kerja dan memproduksi produk atau layanan servis dan disurvesi oleh anggota terpilih.